Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a hammer. You don't really know you are. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia dengan NIM 24044111033. Saya mahasiswa dari Universitas Cokro Aminoto Palopo, Fakultas Teknik Komputer, Program Studi Informatika. Jadi teman-teman, di video kali ini saya mau menjelaskan apa sih itu jaringan wireless. Jangan lupa ditonton sampai akhir ya. Kasih. Nah, teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu jaringan wireless. Jadi, jaringan wireless itu adalah sebuah perangkat jaringan yang terkoneksi dan saling bertukar informasi melalui jaringan wireless. Jaringan ini memungkinkan mobilitas dan fleksibilitas, serta digunakan dalam berbagai teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan jaringan seluler. Beberapa kelebihannya adalah kemudahan instalasi dan fleksibilitas. Sementara kekurangannya termasuk kerentanan terhadap gangguan sinyal, potensi kecepatan yang lebih lambat dari kabel, dan risiko keamanan jika dikonfigurasi dengan benar. Nah, adapun sejarah dari jaringan wireless. Sejarah telekomunikasi nirkabel ini dimulai dari penemuan gelombang elektromagnetik oleh James C. Maxwell dan Heinrich Hertz pada abad ke-19, diikuti dengan demonstrasi praktis telegrafi nirkabel oleh Guglielmo Marconi sekitar tahun 1989. Perkembangan selanjutnya mencakup telekomunikasi suara nirkabel, jaringan komputer nirkabel ini seperti Alohanet tahun 1971, serta evolusi seluler dari analog ke digital yang memperkenalkan SMS hingga teknologi modern seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Selanjutnya, klasifikasi. Berdasarkan jangkauan areanya, Wireless Personal Area Network atau WPAN untuk jarak dekat, Wireless Local Area Network (WLAN) untuk area lokal seperti gedung atau rumah, Metropolitan Area Network atau WMAN untuk area kota, dan Wireless Wide Area Network WAN untuk cakupan yang sangat luas seperti antar negara. Selanjutnya, beberapa jaringan seluler. Di generasi pertama itu analog, generasi kedua sampai kelima itu digital. Adapun komponen jaringan nirkabel yang utama itu meliputi router untuk mengelola lalu lintas data dan koneksi internet, titik akses atau access point yang menjadi jembatan antara perangkat nirkabel dan jaringan nirkabel. Perangkat nirkabel itu sendiri seperti komputer, smartphone, dan tablet, serta antena untuk mengirim pesan dan menerima sinyal. Ada juga komponen pendukung lain seperti modem, kartu antarmuka, nirkabel atau niche, dan kabel khusus seperti kabel pigtail seperti gambar di video. Adapun keamanan yang dapat meningkatkan jaringan nirkabel. Yang pertama, gunakan enskripsi kuat. Yang kedua, buat kata sandi yang kuat dan unik. Yang ketiga, ubah SSID dan sembunyikan. Yang keempat, nonaktifkan fitur yang tidak perlu. Dan yang kelima, pantau aktivitas jaringan. Adapun standarisasi jaringan nirkabel, yakni adalah kumpulan aturan yang dibuat oleh lembaga untuk memastikan perangkat nirkabel dapat berkomunikasi satu sama lain. Standar ini mencakup bagaimana data ditransmisikan, frekuensi radio yang digunakan, dan keamanan jaringan. Selanjutnya ada keunggulan. Keunggulan jaringan nirkabel ini meliputi mobilitas, bisa terhubung di mana saja, fleksibilitas, mudah dipasang di area sulit, dan efisiensi biaya, mengurangi biaya instalasi kabel. Skalabilitas, mudah menambah perangkat, dan kemudahan akses atau terhubung tanpa kabel fisik. Adapun kekurangannya,
yaitu jaringan nirkabel ini meliputi kecepatan yang lebih lambat dan tidak stabil, kerentanan terhadap gangguan atau sinyal yang lemah karena dinding, jarak, perangkat, atau sebagainya, serta risiko keamanan yang lebih tinggi karena data ditransmisikan melalui udara. Nah, kesimpulan dari pembahasan jaringan wireless ini atau jaringan nirkabel adalah komunikasi antar perangkat tanpa kabel fisik menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, gelombang mikro atau cahaya inframerah. Keunggulan utamanya adalah mobilitas, fleksibilitas, dan kemudahan instalasi. Namun memiliki kekurangan seperti kerentanan terhadap gangguan, potensi masalah keamanan data, dan kecepatan yang bisa tidak stabil tergantung kondisi. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.